Selamat malam. Kita nunggu Mbak Ninonya datang ya. Sambil menunggu, aku mau sapa yang udah hadir. Halo Bang Ceye. Mama Ninonya mana? Hai Ajeng. Hai Tante Tini. Selamat malam semuanya. Kita tunggu Kak Nino. Halo, selamat malam Kak Iin. Aku pakai akunnya suamiku dan. Halo. Halo. Halo Kak Iin. Kak Iin. Ini kenapa ganti mikrofonnya yang nggak bisa? Nggak ada suaranya. Sis. Halo, halo. Hai Kak Iin. Sudah ada suara? Tante Tini udah ada suara belum? Halo. Suaraku udah kedengeran? Halo Kak Iin. Kak Nino. Ya. Hai. Nah, nih akhirnya. Tadi suaranya nggak Akhirnya ada. kedengeran. Mm-mm. Sese. Ya. Kak Nino. Ya, selamat malam Kak Iin. Udah kedengeran suaraku? Sudah kedengeran sekali. Oke, aman. Berarti kita udah bisa mulai ya. Oke, ya. Thank you Tini sudah diinfokan. Kalau dari tadi aku udah cerewet nyerocos. Iya. Oke, selamat malam semuanya. Selamat malam teman-temannya Kak Iin. Selamat malam temannya aku. Kita kita mau bincang-bincang lagi sih, bincang-bincang ringan ya Kak Iin ya, tapi yang setidaknya ada sedikit manfaat buat teman-teman juga kayak gitu. Kita berbagi aja sih ya, berbagi diskusi sama Kak Iin, psikolog pendidikan dari Toraja. Wis, keren pokoknya Kak Iin ini tuh. Kali ini kita pakai tema apa sih Kak Iin? Hari ini tuh kita bakal bahas tentang labeling. Jadi stop labeling khususnya ke anak ini. Jadi topik hari ini lagi-lagi kita berbicara tentang parenting. Ya, parenting. Ya memang mungkin kita ini ya Kak, sama-sama jadi orang tua baru. Yo, orang tua baru ya Kak Iin ya. Betul. Oke. Kak Ain, sebelum kita ke topik dulu, kita ini aku
Kak In sibuknya apa sih? Sibuk ngapain Gimana? sih sekarang? Sibuk ngapain? Sibuk ngapain? Sibuk apa Sibuk sekarang? di rumah aja, bikin kue, menggemukkan badan. Oke, Oke. pipis mungkin. Iya. Ketika apa namanya? Ketika mungkin kayak Gibran kayak gitu. Misalnya kayak lagi males mandi kayak gitu. Apa sih ketika Kak Iin untuk apa namanya ngerayunya? Apakah Kak Iin itu bilang, dasar ini Gibran malas mandi, pemalas mandi, malas mandi, atau mungkin ini anak kok keset banget toh, apa gimana kayak gitu. Nah, yang kita bicarakan kan emang labeling ya Kak ya. Itu kan Ya, kita, apakah Kak Iin mungkin nggak sengaja, secara nggak sengaja menyebutkan seperti itu ke anak kayak gitu. Nah, yang kita itu mah sering banget, sering. Saya sendiri itu terus terang sering banget nggak sadar itu memberikan label pada anak gitu, terutama sama kakak. Kadang nggak sengaja tuh kalau udah berapa kali suruh si kakak mandi tapi nggak mau gerak-gerak, masih nonton Korea gitu, secara nggak sadar tuh malas nih anak kayak gitu. Nah, ngomong kata pemalas ke anak itu tuh udah merupakan labeling ke anak. Nah, itu ternyata hanya dengan kata kita ngatain anak dasar pemalas itu benar-benar bisa berdampak buruk di masa depan anak itu. Dan kita nggak ya nih teman-teman nih ternyata labeling itu memang nggak bagus ya Kak ya. Nah sebelum kita apa namanya ngebahas lebih lanjutnya, maksudnya lebih detail lagi tentang labeling itu sendiri apa sih Kak? Secara harfiahnya atau secara penjelasannya, labeling itu apa? Jadi labeling itu kita itu memberi cap kepada seseorang yang merupakan gambaran dari perilaku atau sifatnya. Jadi misalnya kita memberikan cap nakal, bodoh, pemalas, cengeng, gitu, idiot, aneh, atau juga ngatain anak kayak princess, itu juga labeling loh kan. Princess, apakah konotasi ketika kita mengucapkan konotasi labeling nih, labeling itu apakah hanya hal yang negatif atau termasuk positif seperti yang tadi dikatakan princess itu termasuk juga melakukan labeling? Jadi labeling itu ada yang positif, ada yang negatif gitu. Tapi dua-duanya tuh punya dampak yang sama-sama nggak baik, walaupun dengan punya dampak masing-masing, punya dampak yang nggak baik. Dampak ya. Kalau dibilang kita ini ada yang komen nih, dulu saya dilabelin pajar anak ganteng, padahal burik katanya. Kalau kayak gitu berarti gimana itu Kak? Ya. Oh fitnah, bukan masalah. Labelingnya kok bagus banget ya. Labeling positif itu. Oh iya. Tapi ada dampaknya nggak sih Kak? Maksudnya dampak negatifnya seperti apa? Dampak positifnya seperti apa? Terus apakah itu juga bikin kita kan nggak tahu sih ya, pada dasarnya kita nggak tahu ketika kita ngucapin hei kamu dasar bodoh, dasar nakal, itu secara nggak langsung apa kita juga menyakiti hatinya si anak kayak gitu. Secara kan anak-anak masih kecil ya, nggak paham seperti kita ketika kita disebut dasar kamu pesek kayak gitu dasar kamu kecil kayak gitu. Kalau kita kan memang sudah punya perasaan enggak kok, aku enggak pesek kok, aku enggak kecil. Kalau kita kan masih sudah bisa sudah bisa mengelak. Tapi kalau anak kecil apa bisa dia merasakan hal itu sebagai sebuah hal yang negatif atau itu sebuah hal yang positif kayak gitu. Nah, di sini saya mau tekankan ya Kak Nino bahwa namanya anak-anak itu kan ibarat semen yang masih basah. Jadi ketika anak lahir
anak itu nggak langsung membawa citra diri yang positif, nggak gitu. Ketika anak itu baru lahir kan kita nggak bisa langsung bilang, oh anak ini nanti jadi anak pintar nih, anak ini nggak bisa, kita belum lihat. Dan ketika anak mulai bertumbuh, anak mulai menunjukkan perilakunya, kembali lagi ke tadi yang aku ibaratkan bahwa anak itu seperti semen yang masih basah. Jadi apapun kita komentar ke anak, tanggapan kita ke anak, itu akan menjadi tanda membekas gitu di semen yang masih basah ini. Dan seiring berjalannya waktu, semen yang basah ini akan mulai mengering, mulai mengeras. Dan komentar-komentar kita, labeling-labeling yang kita berikan ke anak itu udah nempel gitu, nempel dan akhirnya menjadi tanda sampai anak itu besar tuh akan terbawa. Itu bisa menjadi gambaran bagaimana labeling itu benar-benar menjadi berpengaruh dalam kehidupan anak. Nah, kalau kita kalau bicara masalah yang negatif itu mungkin akan berdampak buruk ke masa depannya kan kayak gitu. Kalau yang positif terus seperti apa dong Kak dampaknya? Gimana? Kalau yang positif misalnya kayak princess kayak gitu, itu berdampak ke depannya, masa depannya seperti apa? Jadi gini, ketika kita memberikan label anak dari kecil itu kita udah kasih label, ini anak pemalu. Anak itu akan terus, apalagi kita sering mengatakan ya, namanya labeling kan pasti akan sering kita ucapkan. Label pemalu untuk anak itu akan menjadi anak akan berpikir bahwa ini identitas aku itu adalah seorang anak yang pemalu. Dan seiring berjalannya waktu anak akan berperilaku seperti label yang diberikan kepada anak itu gitu. Jadi walaupun sebenarnya bisa memiliki kepribadian yang ceria, periang, tapi karena label yang diberikan bahwa dia anak yang pemalu, ya itu akan terbawa gitu sampai dia besar. Dan akhirnya anak itu benar-benar bisa perilaku sesuai dengan label yang diberikan. Nah, kalau itu pemalu, kalau misalnya seperti tadi yang disebutkan sama Kak In, princess, misalnya Kak In princess kayak gitu kan, itu kan positif kan ya Kak. Nah, itu dampaknya lalu seperti apa masa depannya? Apakah berdampak jadi princess mungkin nggak mandiri atau gimana kayak gitu? Kalau misalnya misalnya anaknya Kak Nino nih, si Shena, itu dari kecil tuh kayak bilang, wih Shena ini kayak princess deh. Akhirnya label princess itu nempel di dalam image dia itu terbentuk gitu, terbentuk bahwa berarti saya ini princess, berarti saya harus dilayani, apapun yang saya butuhkan pasti harusnya ada. Jadi ya saya nggak boleh dong sentuh-sentuh sapu, princess kan nggak nyapu-nyapu rumah, nggak bersih-bersih rumah kayak gitu. Ya. Jadi tetap ya Kak, walaupun kita ngasih labeling yang positif pun juga punya dampak. Bisa sangat membatasi ya. Mungkin bisa membatasi kreativitas si anak itu sendiri ya Kak ya. Iya benar, membatasi dalam banyak hal sebenarnya. Ya. Jadi ketika kita ini kan manusia yang berubah-ubah dari waktu ke waktu. Apalagi anak-anak, gitu. Anak-anak kan masih punya banyak kesempatan untuk bereksplorasi, tapi ketika dari kecil kita sudah melabel anak, misal contoh yang paling sering terjadi adalah ketika anak masih kecil kita tuh udah langsung bilang, ini anak nanti jadi dokter nih, itu labeling juga. Ini anak dokter nih. Jadi sebenarnya ketika minat anak itu ada di hal yang lain gitu, itu menjadi dia terbatas gitu karena kayak saya cuma bisanya jadi dokter. Jadi dan ketika itu tidak bisa memenuhi atau mengikuti label yang diberikan kepada dia, itu akan membawa dampak ke anak, menjadi tekanan buat anak gitu, dan anak juga dibikinnya gitu. Karena ya itu label, aku jadi dokter, aku harus jadi dokter. Ya, memang kita sebagai orang tua harus hati-hati ya Kak ketika berbicara kepada anak kayak gitu. Apalagi kita sebagai orang tua perempuan, kecenderungan memang kalau orang Jawa bilang omongane wong wedok kuwi luwih tandes kayak gitu. Bicaranya ibu itu lebih ngena kayak gitu. Mungkin bakal bisa lebih bisa sampai kejadian atau kayak gimana kayak gitu. Menurut orang Jawa seperti itu. Betul. Nah, kalau
kita masuk ke ini ya. Terus tolong sebagai kita orang tua itu gimana dong Kak? Caranya untuk kita nggak sampai ke ucap tentang nggak ke ucap ke anak labeling kayak gitu. Bagaimana diri kita sebagai orang tua tuh bagaimana caranya untuk menstop labeling itu kayak gitu. Gimana Kak Nino, bisa diulang? Agak putus-putus soalnya di sini. Ya, gimana caranya kita sebagai orang tua itu menstop untuk tidak melakukan labeling ke anak? Kalau untuk menstop supaya nggak labeling. Sebenarnya ada beberapa cara sih. Jadi kita harus sebagai orang tua juga ingat gitu. Kita waktu kecil juga pasti pernah di labeling. Kita pernah mendapatkan labeling. Kita ingat ketika kita kecil pernah di label seperti apa dan bagaimana perasaan kita ketika di label kayak gitu. Dengan menyadari tentang dampak label yang pernah kita alami, itu bisa membantu kita juga untuk lebih aware dan tidak melakukan ke anak gitu. Itu yang langkah pertama ya. Dan kemudian yang kedua adalah ketika anak berperilaku yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan atau berperilaku buruk, kita tidak harus langsung memberikan dia cap dasar nakal, nggak denger-dengeran, ngeyelin banget, nggak. Tapi kita perlu bertanya ke anak, kenapa kamu dibuat seperti itu nak, kamu alasannya apa gitu, kita perlu tanya. Jadi mau komunikasi itu dengan anak itu akan membantu untuk menjaga hubungan anak itu juga tetap baik. Kemudian juga membuat anak menjadi percaya bahwa orang tua aku menghargaiku, dia mau mendengarkan pendapatku gitu, keluh kesahku. Kemudian yang berikutnya adalah orang tua itu harus fokus pada perilaku, bukan pelakunya. Jadi ketika misalnya anak ini misalnya nih mukul temannya. Orang tua itu harus fokus pada perilaku memukulnya, bukan ke anaknya, bukan agresif, tapi perilaku memukulnya. Dan orang tua harus mencari tahu gitu, anakku memukul kenapa? Itu yang harus dicari tahu. Ya. Berarti bukan pribadi si anaknya ya Kak. Jadi yang menyebut nakal kayak gitu kan, tapi kita yang bilang, ini anak kenapa ya kok sampai memukul kan kayak gitu ya Kak berarti. Iya. Jadi yang salah di sini adalah perilakunya, bukan pelaku. Perilakunya yang tidak sesuai. Berarti kita itu harus sebagai orang tua tuh lebih harus menyadari, bukan hanya mengejudge kayak gitu ya Kak. Betul. Karena ya itu tadi ingat aja tadi yang aku ilustrasikan, kalau anak itu ibarat semen basah gitu. Label-label yang kita kasih, komentar kita, tanggapan anak itu akan membekas gitu. Jadi misalnya kayak sudah ada kayak tandanya kayak gitu ya Kak. Sudah ada kayak tanda sampai nanti dewasa. Tapi kalau misalnya nih orang tua udah terlanjur misalnya udah marah banget ya, terus udah terlanjur memberikan label ke anak, udah terlanjur nakal banget kamu gitu. Nah itu kita sebagai orang tua harus gimana? Nah orang tua harus menyadari itu dan harus minta maaf gitu. Jadi jangan beranggapan bahwa orang tua itu nggak harus minta maaf ke anak, karena orang tua juga harus menyadari kesalahan ketika melakukan kesalahan, ketika sudah terlanjur melabel ya orang tua juga harus berbesar hati untuk meminta maaf ke anak dan menjelaskan bahwa tadi mama nggak bermaksud ngatain kamu kayak gitu, maksud mama tuh gini-gini, mama nggak suka sama perilaku kamu yang nggak beresin mainan kayak gitu misalnya. Nah ini kalau jadi kita, jangan sungkan untuk minta maaf gitu. Kalau kita atau mungkin teman-teman kita yang nonton live Instagram kita yang mungkin ngebahas tentang labeling ini. Nah kalau mungkin tetangga kita atau mungkin orang tua kita sendiri, maksudnya neneknya atau kakeknya, dan tanpa sengaja bilang melabel si anak itu. Nah kita sebagai orang tua harus bagaimana untuk menjelaskan ke anak?
Jadi tadi tuh sempet pas udah share tentang player yang kita mau ini tuh tiba-tiba ada yang chat temen dekat gitu, chat bilang gimana dong anakku gitu, soalnya sama orang tua, jadi oma opanya lah, eyangnya ya kalau di Jawa itu suka ngatain anaknya itu nakal gitu. Gimana dong, saya sebagai orang tua harus berbuat apa, karena yang melabel ini kan orang lain nih, bukan orang tuanya. Ya, yang kemudian saya sarankan bahwa oke, ketika orang lain melabel anak, kita kan nggak mungkin langsung menegur orang itu, nggak boleh, bisa, kita nggak bisa meminta orang untuk menyesuaikan dengan cara kita. Jadi kita cari strategi bagaimana caranya gitu. Jadi ketika orang lain melabel anak kita, ya kita harus kemudian merangkul anak ini gitu dan menjelaskan bahwa ini itu sebenarnya kita langsung meluruskan gitu. Mungkin maksud maksud yang tadi itu karena misalnya apa ya, label apa, misalnya labelnya nakal ya. Oma tadi nggak bermaksud ngatain kamu nakal. Tadi Oma lagi kesel karena kamu bentar ada soalnya backsoundnya meriah banget kan? Soalnya kamu tadi ini tumpah-tumpahin air di rumah. Itu kan nanti kalau misalnya tumpah-tumpahin air di rumah, nanti ada yang injak terus jatuh, kan kasihan kayak gitu. Jadi kita berusaha untuk menjaga anak dan menunjukkan bahwa label itu nggak benar gitu. Yang salah itu perilakunya, bukan anaknya. Bukan anaknya yang dilabel, tapi perilaku. Ya, berarti kita lagi sebagai orang tua yang harus berusaha untuk menjelaskan ke anak kita kayak gitu kan ya, Kak? Iya, benar. Nah, ini nih Kak, nih ada dari teman kita nih. Nah, terus untuk memperbaiki, ini ada dari teman kita nih, Asti Kartika. Terus untuk memperbaiki jika sudah terlanjur memberi label bagaimana Kak? Untuk kasus anak yang lebih besar dan terlanjur memiliki perasaan negatif bagaimana Kak? Mungkin ini maksudnya untuk orang yang sudah terlanjur dewasa kayak gitu kali ya, atau yang sudah si Asti nih Kak nih, Asti Kartika. Oh, mungkin maksudnya untuk anak yang udah bukan sudah balita lagi lah intinya. Ya, sudah terlabel, maksudnya sudah dicap, sudah semen basahnya itu sudah ada tandanya kayak gitu. Itu bagaimana? Udah mulai mengering lah intinya ya. Ini juga sama persis dengan yang tadi sempat chat pribadi sih. Kalau misalnya sudah terlanjur dan kemudian anak mulai menunjukkan perilaku negatif yang sesuai dengan label tersebut, usaha orang tua itu memang di situ adalah yang paling dibutuhkan, dengan cara terus meyakinkan anak gitu, terus dengan hal-hal yang positif, menjelaskan bahwa ketika menjelaskan tentang alasan kenapa si anak ditegur atau dimarahin ketika melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang orang tuanya harapkan. Jadi memang si labeling itu nggak bisa dihilangkan 100%, nggak bisa karena memang namanya labeling itu pasti akan menempel, dan obatnya yang paling manjur, yang paling memungkinkan untuk memulihkan itu adalah dengan memberikan kata-kata yang positif gitu ke anak. Jadi bukan untuk menghapus, memang nggak bisa dihapus, tapi dengan kita terus memberikan kata-kata yang positif, menjelaskan bahwa perilaku itu buruk karena ini kita menjelaskan alasannya dengan detail, itu anak pelan-pelan akan mengerti gitu. Dan tentunya kita harus memberitahukannya dengan cinta gitu, nggak kamu ini dikasih tahu kayak gini, nggak bisa. Itu anak kalau udah misalnya berperilaku negatif dan kita tegur dengan nada keras, itu nggak akan membawa hasil yang positif, nggak bisa. Namanya anak-anak benar-benar butuh yang namanya kasih sayang, benar-benar orang tua tuh harus bersabar, ngomongnya tuh ditahan-tahan, pokoknya harus menahan diri gitu untuk mengeluarkan kata-kata yang negatif atau menahan untuk tidak mengeluarkan emosi yang negatif gitu. Berarti tetap maksudnya kita harus benar-benar pakai ini ya. Kedengaran suaraku nggak Kak?
Dengar. Oh, oke. Berarti kita tetap harus ini ya, pelan-pelan kayak gitu. Ya nggak sih, pelan-pelan kayak gitu. Benar. Karena mungkin karena memang sudah mengering tadi kan butuh namanya juga proses ya Kak, kan nggak mungkin yang namanya seketika langsung bisa memperbaiki. Kalau mungkin merubah mungkin susah kali ya Kak, memperbaiki untuk setidaknya si anak itu tidak terlabel hal itu lagi kayak gitu. Dan itu tadi Kak, jangan lupa untuk minta maaf gitu. Kalau misalnya nih kasusnya udah sering terlanjur ngatain anak nakal, dan akhirnya anak kemudian menunjukkan perilaku yang nakal, ya belum ada kata terlambat gitu untuk orang tua untuk mengatakan bahwa nak, kamu itu nggak nakal, kamu itu bukan anak yang nakal, tapi ada perilaku tertentu yang mama tuh nggak suka karena itu bisa merugikan diri kamu sendiri atau bisa merugikan orang lain. Jadi dijelaskan dengan bahasa yang seperti itu. Jadi bukan seolah-olah, tapi memang kita harus memiliki empati ke anak gitu. Jadi kita bisa memposisikan diri di posisi anak. Ya. Di sisi lain aku jadi juga belajar kayak gini ya. Maksudnya tema yang kita ambil ini tuh bener-bener tema yang biasa sehari-hari kita jalani kayak gitu ya Kak ya. Sebagai Iya benar. Aku jadi ini ngebayang sama anakku sendiri, sama Saina. Jadi jangan jadi aku bener-bener harus ketika ngomong sama Saina tuh jangan sampai itu sesuatu hal yang melabel ke dia kayak gitu. Betul. Memang kita kadang orang tua nggak sadar gitu. Ketika kita memberikan label ke anak, itu memang sesuatu yang seringkali kita tidak sadar gitu. Dan nanti ketika anak mulai menunjukkan perilaku yang tidak sesuai atau perilaku yang maladaptif, kemudian kita sadar bahwa ya ampun kayaknya ini karena saya terlalu sering melabel anak kayak gitu deh, jadinya anaknya beneran kayak gitu. Kita sebagai orang tua itu mengapa sih kita harus men-stop labeling kayak gitu? Mengapa kita harus Jadi ada beberapa alasan kenapa kita itu harus stop label ke anak. Yang pertama itu adalah karena memberikan labeling atau terlalu sering memberikan labeling ke anak itu membuat kita sebagai orang tua itu menjadi tidak punya rasa empati. Kenapa? Karena ketika kita sudah terlanjur memberikan label ke anak, misalnya nakal gitu, kita sudah terlanjur memberikan label nakal ke anak, kemudian ketika anak melakukan sesuatu yang baik atau sesuatu yang sebenarnya itu berkebalikan dengan label yang kita berikan, kita sudah tidak memperhitungkan itu gitu, kita sudah tidak melihat sudut pandang dari anak, karena kita sudah terfokus nih sama label nakalnya, jadi kita tidak melihat lagi perilaku baik yang lainnya kayak gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah labeling itu membuat anak merasa buruk. Jadi kadang kita orang tua tuh tidak sadar ketika misalnya saya nih ngomong sama Kak Nino, si Gibran tuh hiperaktif banget deh. Aku kewalahan nih ngurus dia, nggak bisa aku ngapa-ngapain karena dia tuh banyak geraknya. Itu secara nggak sadar ketika didengar anak, kemudian berpikir bahwa berarti kalau saya terlalu banyak beraktivitas itu hal yang buruk, itu nggak bagus, itu nggak baik, mamaku nggak suka gitu. Akhirnya itu membuat anak jadi membatasi diri gitu. Oh berarti aku nggak boleh yang terlalu banyak gerak, aku harus diam aja kayak gitu. Padahal kemudian yang berikutnya adalah padahal anak itu kan suka yang namanya kepo kan ya. Aktif itu kan bukan berarti nakal. Aktif itu bisa berarti mungkin si anak itu ingin mengeksplor ini kemampuan potensinya dia sendiri kayak gitu kan. Nah tapi orang tua cenderung kadang bilangnya nih anak nakal nih kayak gitu, dikasih tahu nggak bisa ya kayak gitu. Padahal maksudnya nggak bisa diem nih anak nih, nggak bisa diem kan biasa tuh kayak gitu. Ya biasanya kayak gitu tuh. Nah lalu lanjut Kak Iin, gimana?
Tadi Yang berikutnya selanjutnya apa? adalah masih terlalu dini kalau kita mau memberikan label ke anak gitu. Misalnya nih kayak bayi, anak bayi yang suka ngoceh, terus wah ini anak pinter ngoceh nih, nanti kalau besar nih bisa jadi penyiar nih nanti kalau besar nih. Jadi kita udah langsung menetapkan masa depan anak di umurnya yang sebenarnya masih terlalu dini gitu. Atau anak yang kecilnya tuh dibilang ih pinter banget ini anak, cerdas ini anak, wah jadi dokter ini anak nanti nih jadi dokter gitu. Itu tuh itu nggak bagus gitu, karena jadi akhirnya membatasi anak gitu yang sebenarnya dia masih bisa bereksplorasi lebih luas lagi, tapi karena kita sudah membatasi bahwa oh kotak kamu ini nih jadi dokter, jadi kita udah patok masa depannya, itu masih terlalu dini kayak gitu. Kita nggak sadar kan sering kayak gitu. Ini keren banget ini tema keren banget beneran. Aku jadi berpikir buat Seina juga kayak gitu, buat Amira juga kayak gitu. Ternyata memang kita nggak bisa langsung nggak bisa memberikan judge kayak gitu aja kayak gitu kan. Kita harus membiarkan si anak itu berpotensi, bukan berpotensi maksudnya, membiarkan potensi anak itu berkembang sendiri kayak gitu. Biarkan dia bereksplorasi dengan minatnya gitu. Ketika mungkin hari ini dia menunjukkan bahwa mungkin dia menunjukkan tanda-tanda dia berminat jadi dokter nih karena hari ini mainan dokter-dokteran. Tapi besok kali dia main pistol-pistolan, kan kita mana tahu. Jadi tapi ketika hari ini kita sudah wah kayaknya kamu jadi dokter nih, nanti jadi dokter. Jadi besok-besok kalau kita pergi ke supermarket, kita beliin mainannya pokoknya yang berhubungan dengan dokter, tentang dokter semua gitu. Jadi anak tidak mengeksplorasi minat-minat yang lain gitu, karena kita sudah membatasi, bilang kamu jadi dokter, jadi mainanmu ya ini aja, ini kan dokter gitu. Kemudian tapi ini yang berikutnya tapi ini ini ya mami pinjam sebentar ya. Ya. Hai Sheina, ikut mama live yuk. Ya, ini sebentar ya, sama Oma. Itu Oma punya Mama punya ini. Ya. Oke, sambil tunggu Kak Nino, aku jelasin yang poin berikutnya dulu kali ya. Ya. Oke, poin berikutnya itu kenapa kita harus stop labeling ke anak itu adalah karena labeling itu nggak selalu akurat gitu. Jadi ketika kita melabel anak, ini anak nih nggak bisa diajak bercanda deh, serius banget sih nih anak gitu. Itu nggak selalu akurat gitu, karena kita kan manusia ini berubah dari waktu ke waktu. Kita aja orang dewasa yang sudah seumur ini, kita bisa aja berubah gitu. Mungkin hari ini kita gini, besok kita gitu. Apalagi anak-anak gitu. Jadi kenapa dibilang nggak akurat? Karena bisa jadi mungkin hari ini anak tuh lagi nggak pengen diganggu, lagi pengen benar-benar fokus sama mainannya, tapi besok ternyata dia malah ngajak kita main. Dia pengen berbaur sama teman-temannya kayak gitu. Jadi nggak selalu akurat. Jadi kalau misalnya anak ini hari ini moodnya lagi nggak bagus, jadi dia maunya main sendiri, terus kita dasar antisosial kayak gitu kan. Padahal besoknya dia pengen ngajak main tetangga kayak gitu. Jadi itu tadi, labeling itu nggak selalu. Maksudnya nggak selalu akurat. Maksudnya nggak selalu akurat itu kayak gimana sih Kak? Aku kurang paham. Nggak selalu akurat itu kayak tadi aku kasih contoh Kak Nino. Jadi ketika kita melabel anak dengan si anak ini periang gitu. Oh anak ini periang, kita udah kasih label nih. Tapi ternyata besok ketika kita lagi ngumpul sama teman-teman, terus kita anakku periang loh. Terus teman kita ngajak anak kita ngobrol, hey kamu gini-gini. Ternyata anaknya langsung yang nolak gitu, nggak mau diajak ngomong kayak gitu, maunya sendiri, pokoknya nggak mau ngomong gitu. Kayak gitu Kak Nino. Ya mungkin karena memang moodnya lagi nggak bagus, jadi pengennya main aja sendiri kayak gitu. Jadi mungkin tapi kita udah terlanjur memberikan label, ya anakku periang, dan kita membanggakan ke teman-teman gitu. Ternyata si anak kemudian menunjukkan perilaku yang tidak sesuai dengan label yang kita berikan. Oh iya betul. Nah itu dibilang nggak akurat tuh kayak itu. Ternyata memang labeling itu ini ya Kak,
kelihatannya sepele tapi dampaknya besar. Ya nggak sih, Kak? Bang, Kayaknya sepele. betul. Labeling Cuma itu punya dampak yang besar. Labeling itu hanya cuma satu kata aja, satu kata, dua kata, tiga kata, tapi cuma kita dampaknya cuma bilang cuma benar-benar panjang. iya, iya, betul. Dampaknya besar kayak gitu sampai mungkin mungkin seperti yang kemarin, mungkin bisa jadi kayak inner child nanti bisa seperti yang kemarin dibahas itu juga bisa karena labeling. Bisa jadi kan ya, Kak? Yang seperti kemarin dibahas Betul. sama temennya Kak ini itu kan tentang inner child, itu bisa juga awal mulianya dari labeling kayak gitu. Bisa jadi ya, Kak ya? Iya, benar, bisa berpengaruh sama itu karena itu kan membekaskan. Nah, kemudian kenapa orang tua harus stop untuk labeling anak, itu yang paling penting di sini, poin yang perlu di highlight di sini adalah karena ketika kita sudah terlanjur melabel anak, jangan bermimpi bahwa kita akan mudah mengubah perilakunya. Enggak semudah itu. Karena ketika kita sudah memberikan label, misalnya yang paling sering kita dengar itu kan adalah label nakal. Ini anak nakal banget sih. Kemudian suatu saat kita pengen mengubah anak ini supaya nggak nakal. Nggak mudah lagi, karena kita udah memberikan label, kita udah kasih cap ini anak nakal. Jadi sebesar apapun usaha kita untuk mendisiplinkan atau apa, anak itu pasti akan mengingat bahwa aku anaknya nakal. Ya, jadi kalau aku nakal ya emang itu aku anak nakal gitu. Itu udah identitas diriku kayak gitu. Aduh, nakal. Ini ya, ya itu tadi seperti yang aku bilang barusan. Kayak ini sepele tapi medeni, menakutkan. Maksudnya menakutkan untuk Iya, benar. Untuk masa depan si anak itu sendiri ya. Nah, kalau iya, sebagai orang tua baiknya seperti apa sih, Kak? Untuk biar nggak sampai keceplosan kalau berikan cap ke anak kayak gitu. Tadi itu kan sudah saya kasih contohnya. Bentar ya Non. Iya. Ada kesalahan Oke. Okay. Lightingku jatuh. Oke. Gimana tadi? Ya. Kita sapa dulu. Hai, sudah banyak banget yang bergabung dan kita belum sempat menyapanya, tapi terima kasih semua sudah bergabung. Ya Kak In. Oh, aku yang jawab, Kak In. Tadi gimana Kak Nino? Maaf aku nggak fokus tadi. Oke. Kita sebagai orang tua itu gimana sih biar nggak keceplosan kayak gitu, memberikan label. Caranya seperti apa? Supaya nggak keceplosan itu selalu menyadari, selalu ingat, pokoknya itu dipasang alarm deh kalau bisa, bahwa kita juga waktu kecil pernah di label, dan di label itu nggak enak, bener kan? Itu yang harus kita tanamkan. Jadi dengan mengingat itu bahwa di label itu nggak enak, itu akan membantu kita untuk harus hati-hati gitu. Jangan sampai apa yang kita alami itu kita juga berbuat ke anak. Kita juga melabel anak. Kayak gitu. Itu sih. Nah, nih Kak, nih. Seperti tadi yang aku bilang, ada dari Mi.Tanti16. Oke. Mau tanya, anak balita itu paham apa enggak ya, Kak, dengan label nakal gitu? Menurut saya mungkin paham kali ya, ya. Sehingga karena memang berdampaknya sampai masa depan kayak gitu. Sangat paham sebenarnya, sangat paham. Walaupun mungkin dibilang ini anak nih belum lancar bicara, tapi yang perlu kita garis bawahi di sini adalah anak balita umur 0 sampai 5 tahun itu adalah masa-masa rawan di mana anak itu bisa mencerna informasi, menerima semua informasi, kemudian meniru kayak gitu. Anakku aja, si Gibran aja nih yang belum 3 tahun kan, kalau kita ngomong apa gitu dia bisa niru, dan dia mulai paham konsep bahwa ketika dia melakukan kesalahan, misalnya nih pipis di celana, contoh kecilnya pipis di celana, dia tahu
dia udah paham bahwa itu nggak benar, itu salah. Jadi kalau misalnya di pertanyaannya adalah apakah anak balita itu paham dengan label nakal, ya paham karena anak itu belajar dari ketika dia melakukan sesuatu kesalahan dan kemudian kita memberikan ekspresi ketidaksenangan, gitu, marah, itu terekam di di memorinya gitu, bahwa itu perilaku yang nggak baik. Jadi ketika kita sudah memasang ekspresi marah, ketika kita menunjukkan raut wajah tidak senang dan kemudian kita mengeluarkan kata-kata nakal. Nah, kata nakal itu terekam gitu di memori dia bahwa oh, nakal itu kalau aku gini, kalau aku melakukan perilaku seperti ini, itu terekam. Nah, berarti tetap ya kita sebagai orang tua tuh harus benar-benar harus hati-hati ya Kak ya, untuk mulut kita untuk harus hati-hati kayak gitu. Jangan sampai kata-kata kita tuh menyinggung. Label itu kan juga menyinggung sih ya Kak, sebenarnya Kak. Secara nggak langsung kan juga menyakitkan hati. Sebenarnya si anak ini nggak nakal karena dia ingin mengeksplor potensinya. Nah, kita sebagai orang tua mungkin kita sebagai orang tua kondisi stres atau kondisi lagi nggak mood sehingga terlontarlah kata-kata itu. Tapi kita balik lagi sebagai orang tua tetap harus bisa tetap stay kayak gitu ya. Jangan sampai kita memberikan label ke anak kayak gitu kan Kak. Iya. Betul. Sebelum ini ngomong-ngomong kita sudah berapa menit ya Kak? Takutnya kayak kemarin lagi apa? Iya, kita belum selesai, udah keputus. Kita cek aja dulu, ini masih ada pertanyaan yang belum terjawab. Tadi tanggapan kita dengan pertanyaan yang udah masuk, apakah sudah menjawab atau mungkin masih ada yang mau ditanyakan lagi? Ternyata sampai saat ini sih masih sudah terjawab dengan baik mungkin ya. Semoga apa yang kita diskusikan ini, apa yang kita bincang-bincangkan ini bisa memberikan inspirasi yang baik. Kita sebagai orang tua jadi ternyata memang seperti ini, walaupun kita memang tidak bisa memberikan secara gamblang kayak gitu. Mungkin dengan perbincangan kita yang santai ini, bincang-bincang diskusi seperti ini bisa bikin memberikan inspirasi lah setidaknya ya Kak ya. Oh, ada tanggapan nih yang terakhir nih. Ajarin kata cinta dong Kak. Tadi Kakak sempat bilang harus dengan kata cinta. Coba Kak, kayak gimana sih Kak? Oh, aku kasih contoh nih sama Kak Tini Mangesa. Jadi kalau misalnya ada yang labeling Kak Tini dengan dasar bucin gitu ya. Nah, caranya untuk mengobati labeling bucin yang sudah nempel di Kak Tini itu adalah dengan oke, kamu mungkin bukan maksud saya untuk mengatakan kamu bucin, cuma karena ketika kamu lagi jatuh cinta, kamu tuh lupa sama saya, kakakmu gitu kan. Saya nggak diajak ngomong, kamu fokusnya sama pacar kamu, jadi kakak ngatain kamu bucin, kayak gitu ya contohnya, ya nggak sih? Yes. Ini mungkin bisa kasih contoh. Dia udah punya pacar? Ya? Dia udah punya pacar? Ayo, udah ada apa belum? Atau mungkin ada yang kasih label Kak Tini, aduh jomblo akut gitu, mungkin. Tapi kayaknya nggak mungkin sih. Masa Siti itu juga labeling loh, Kak Nino. Iya. Jomblo aku tuh labeling. Iya. Nah, itu kalau orang yang sudah dewasa kayak gitu gimana caranya? Satu pertanyaan lagi. Untuk orang yang sudah gede atau mungkin orang yang sudah remaja, ketika kita diberikan labeling kayak gitu, bagaimana untuk menanggapinya?
Oke, sebenarnya untuk labeling ke orang dewasa itu sebenarnya kita bisa bikin pembahasan khusus lagi ya Kak Nino. Tapi karena Kak Nino udah terlanjur nanya, jadi aku bisa bahas walaupun dengan jawaban yang sangat singkat. Jadi kalau misalnya orang dewasa yang diberikan labeling itu sebenarnya bedanya sama anak-anak itu adalah karena anak-anak itu kan masih belum bisa berpikir lebih luas gitu. Jadi ketika anak diberikan label nakal, ya udah itu nancap gitu. Tapi ketika orang dewasa dikatakan diberi label misalnya kamu tuh troublemaker, suka nyari-nyari masalah itu orang kita sebagai orang dewasa itu masih bisa untuk kemudian memilah-milah. Emang iya aku troublemaker, emang iya aku kayak gini gitu. Kita masih bisa. Tapi kalau anak-anak nggak bisa kayak gitu, itu bedanya. Kita masih bisa untuk kemudian merenungkan bahwa apakah iya saya ini troublemaker kayak gitu. Masih bisa memilah apakah label yang diberikan ke saya itu tepat apa enggak. Kita masih bisa. Tapi kalau anak-anak nggak bisa, belum bisa sih. Lebih tepatnya mungkin bisa jadi untuk kita sadar diri atau gimana? Gimana? Atau mungkin bisa buat kita jadi sadar diri. Maksudnya sadar diri, iya, bisa jadi diri. Menyadari tentang diri kita sendiri. Seperti yang disebutkan sama Kak, bener nggak sih ya troublemaker kayak gitu? Kan berarti kita menyadari diri kita sendiri kayak gitu kan Kak? Iya, ketika orang sudah dewasa dan kemudian diberikan labeling, itu bisa menjadi bahan perenungan ke orang itu gitu. Kayak tadi diberikan label troublemaker. Kemudian orang itu bisa kemudian merenung gitu. Apa iya aku troublemaker? Aku sudah ngelakuin apa sampai dikatain kayak gitu gitu. Kalau itu orang dewasa ya Kak ya? Ya, kalau orang dewasa. Karena orang dewasa kan proses berpikirnya sudah kompleks, sudah luas gitu. Ya berarti itu bisa kapan-kapan. Tapi kalau anak-anak kan mereka itu benar-benar terbentuk dari informasi, dari apapun yang mereka terima dari orang dewasa. Ya, dan itu menjadi identitas diri anak. Betul. Berarti kapan-kapan bisa tuh jadi ini pembahasan buat kita ngobrol-ngobrol lagi. Betul. Ya, itu mungkin di sini Kakak Tini gimana? Sudah terjawab ya Kak Tini? Ya, nanti kalau kita bahas lagi tentang labeling buat anak dewasa, Kak Tini ini ya, gabung lagi ya. Nanti Kak Tini siapin pertanyaan ya. Ya, oke. Kayaknya kita ini sudah hampir mau. Takutnya nanti ini sih Kak nggak bisa. Iya, kita udah mau closing aja. Silakan Kak Nino. Oke, sebelumnya terima kasih buat Kak Iin yang sudah gabung dari jauh-jauh dari Toraja kayak gitu. Terus buat teman-teman yang sudah mendengarkan ocehan-ocehan kita, semoga memberikan manfaat walaupun sedikit, tapi setidaknya adalah manfaat yang bisa kita bagi. Jadi apapun yang kita lakukan sebagai orang tua, jangan sampai memberikan label kepada anak. Kita harus berhati-hati untuk ketika kita mau berucap kepada anak. Betul nggak Kak Iin? Iya. Mungkin Kak Iin ada yang mau ditambahkan? Oke, untuk menutup diskusi kita malam ini, yang pengen saya sampaikan adalah kita ini semua pernah mengalami hari yang buruk. Nggak cuma kita orang dewasa, tapi anak-anak juga. Cuma mungkin cara mengekspresikannya beda. Nah, anak itu mengalami proses perubahan yang masih panjang, pertumbuhan, perkembangan gitu. Dan jangan sampai kita memberikan label. Karena apa? Karena label itu menempel di anak sampai dewasa gitu. Dan kita harus menyadari bahwa ketika anak berperilaku yang tidak sesuai dengan yang kita inginkan, itu pasti ada alasan di balik itu. Jadi jangan sampai kita melabel anak seolah-olah bahwa satu kata labeling itu sudah mewakili seluruh sifat dari anak kita kayak gitu. Jadi hati-hati dalam memberikan label. Karena yaitu ada kata-kata, ada juga yang pernah bilang bahwa hati-hati lo ngomong, apa yang kamu ucapin itu menjadi doa buat anak kamu. Ya itu menjadi gambaran labeling itu seperti itu gitu. Ketika kita melabel anak dengan kata-kata yang negatif, ya jangan heran ketika anak kemudian bertumbuh menjadi benar-benar anak yang negatif gitu. Jadi ya
please stop labeling, stop, Ya, stop, stop. stop labeling buat terutama buat orang tua, dan bagaimana untuk kita tetap harus berdiskusi dengan dengan lingkungan sekitar bahwa stop labeling. Betul. Oke. Ya. Itu aja sih Kak Nino dari In. saya. Ya, terima kasih Kak Terima In. kasih Kak Nino. Ya, kita sampai sudah ketemu. berdiskusi lagi. Ya. Sampai ketemu di diskusi Di berikutnya. tema-tema Pokoknya selanjutnya. sehat-sehat. Ya, sehat. Salam buat semuanya Kak In ya. Salam buat warga Kudus. Iya. Dadah. Oke, dadah. Selamat malam. Selamat malam semuanya. Terima kasih. Maaf Terima kalau ada salah-salah kasih. kata.